Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan menyoroti berita pernyataan Menteri ya, Kepala Bappenas. Nah, banyak media yang memberitakan, saya pilih dari Bloomberg Technos ya. Judulnya Bappenas titik 2, MBG lebih mendesak ketimbang pembukaan lapangan kerja. Ditayangkan pada tanggal 29 Januari siang ya, jam 13.40. Nah, ini ada gambar ilustrasi Kepala Bappenasnya Pak Rahmat Pambudi ya, entah di kesempatan yang mana tapi ada fotonya begitu. Beritanya begini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Kepala Bappenas, jadi dua jabatan itu ya, Rahmat Pambudi menegaskan program makan bergizi gratis MBG merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembukaan lapangan kerja. Meskipun kedua-duanya sama-sama penting bagi pembangunan nasional. Ini pernyataan yang luar biasa ya, karena bagi sebagian besar, mungkin seluruhnya kalau ekonom hampir seluruhnya, kali ekonom yang berkaitan dengan program MBG mungkin, itu ya karena di dalam textbook itu, di semua textbook ya, itu adalah lapangan kerja itu bisa dikatakan adalah hal yang terpenting. Biasanya pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Inflasi itu termasuk nilai tukar ya, 3 itu. Bahkan di dokumen-dokumen resmi seperti GBHN dulu ya, sekarang ada RPJMN, kemudian juga di perencanaan pembangunan nasional yang dokumen resmi itu yang disebut-sebut adalah lapangan kerja. MBG ini kan lebih belakangan. Tapi ini yang menyatakan Kepala Bappenas ya, ini yang menyusun tim penyusun RPJMN ya, dia kan Bappenas ya. Tapi mari kita baca lagi penjelasannya apa. Rahmat menjelaskan pandangan tersebut kerap memicu perdebatan publik. Jadi beliau sadar ya, ini kontroversi ini. Ia mengakui lapangan kerja memiliki peran krusial, namun kondisi di lapangan, nah ini argumennya ini. Ya memang lapangan kerja itu krusial, tapi di lapangan menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan dan gizi, tidak bisa ditunda. Nah, tentu ini menimbulkan penafsiran ya, kan bisa ditafsirkan begini, oh kalau nggak nganggur, nggak apa-apa bisa ditunda, tapi kalau nggak makan itu tidak bisa ditunda. Masuk akal ya dari sisi itu, tapi ya silahkan pemirsa menilai pernyataan ini. Nah, ini dijelaskan secara langsung ini kalimatnya. Jadi menurut saya tidak salah tafsir jurnalis memang dari beliau ini. Pada waktu saya ditanya mengapa MBG penting, apakah MBG penting itu penting sekali, apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya ulangi ya, apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak, kata Rahmat dalam agenda Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis 29 Januari ini di sebuah acara ya. Prasasti ini lembaga think tank yang sepintas memang lebih dekat dengan pemerintah ya, lebih sering dimintai pendapat. Nah, jadi ini resmi ini, artinya menurut saya jurnalis tidak salah kutip, karena ini kutipan langsungnya begini. Lebih lanjut nih, ia mencontohkan kondisi masyarakat di daerah pelosok yang masih mengalami kelaparan. Menurutnya dalam situasi tersebut, pendekatan jangka panjang seperti lapangan kerja tidak selalu relevan jika kebutuhan paling dasar belum terpenuhi. Ini ya argumennya ya. Jadi lapangan kerja lebih bersifat jangka panjang dibandingkan soal MBG ini perut nih ya. Nih, ada yang bilang tolong kasih kail jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati, ujarnya. Ini argumen beliau nih. Jadi kalau nggak ada MBG mati, ini sebetulnya kan debatable. Kalau nggak kerja nggak mati, tapi kalau nggak ada MBG bisa mati. Kalau sederhananya kan begitu tafsirannya.
Oleh karena itu ia menegaskan pemenuhan gizi melalui program MBG menjadi fondasi penting agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan efektif sebelum kebijakan lain seperti penciptaan lapangan kerja memberi dampak jangka panjang. Kalau argumennya sumber daya manusia, sebenarnya MBG kan juga maksudnya jangka panjang kan, tidak tiba-tiba ketika dikasih makan di sekolah langsung sumber daya meningkat kan, pasti butuh waktu. Tapi ya inilah pernyataan beliau, silahkan ditafsirkan sendiri. Coba lihat saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan tuturnya. Saya kasih komentar ya sebagai ekonom, kalau memang itu maksudnya, mengapa tidak MBG yang segmented tertuju kepada yang memang kelaparan, kekurangan gizi tadi. Program MBG yang sedang berjalan ini dikritik bukan karena dia tidak memiliki manfaat, ada manfaatnya, tapi antara biaya dan manfaat itu tidak seimbang karena orang-orang yang tidak butuh MBG juga dikasih, belum lagi waste-nya ya sisa dari MBG itu karena di bagian tempat yang sebetulnya dia tidak butuh MBG tidak dimakan atau tidak dihabiskan, belum lagi ekses-ekses sampingan ya seperti keracunan. Kritik lain adalah MBG ternyata dikuasai oleh sekelompok kecil orang sehingga tidak memiliki dampak pengganda yang berarti di ekonomi masyarakat dan seterusnya. Kalau memang argumennya ini yang bersifat mendesak yang betul-betul nggak bisa makan ya itu yang dikasih MBG. Kira-kira gitu kan kalau dibalik ini. Sedangkan lapangan kerja bukan soal jangka panjang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak kerja ya pengaruhnya sangat besar. Nah, saya bacakan lagi. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkit program MBG dalam ajang World Economic Forum WEF Annual Meeting 2026 di Davos ya di luar negeri ini. Kanal ini juga sudah pernah menyampaikan berita ini. Dalam sambutan kunci di forum bergengsi itu, Prabowo mengatakan program MBG itu bakal segera mengalahkan McDonald's, McD ya. Prabowo berkelakar Indonesia hanya butuh waktu 1 tahun untuk melampaui capaian McD iwal porsi makanan ke masyarakat setiap harinya. Untuk memberi gambaran, dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan, waktu dipidatokan kemarin ya, kami akan melampaui McDonald, yaitu 68 juta porsi makanan per hari. Ini McD seluruh dunia loh ini. Kami memulai program ini pada Januari tahun lalu, kata Prabowo. Prabowo menargetkan program MBG ini bakal mencapai 82,9 juta porsi makanan per hari. Sudah pernah dikomentari di sini, meskipun kita bisa memahami penekanannya Prabowo ini adalah dia lebih porsinya lebih banyak. Nah, meskipun kita selalu sudah mengingatkan ini agak sedikit kurang tepat perbandingan karena McD berjualan kita bagi-bagi gitu. Tapi apapun maksudnya Pak Prabowo ini membanggakan porsinya ya. Oke, kita bisa terima sampai situ. Tapi kembali ke argumennya Kepala Bappenas tadi, lah kalau memang dibandingkan dengan lapangan kerja lebih penting karena MBG ini bisa mengatasi darurat kelaparan, darurat makan, mestinya MBG-nya segmented ya, saya ulangi segmented, ya terbatas, tertuju kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah itu bolehlah dikatakan lebih penting dari lapangan kerja, tapi kalau keseluruhan dan jangan lupa kita juga masih belum dapat laporan rinci. Benar nggak yang berjalan MBG ini lebih di desa-desa dan di pinggiran? Apa malah yang lebih banyak duluan adalah kota? Kalau dilihat dari informasi di berita kan lebih cepat yang di perkotaan, bahkan Jawa juga cukup cepat di kota-kota besar atau di kota-kota kabupatennya. Dari sisi ini kan argumennya Pak Kepala Bappenas kurang beralasan kan, kurang kuat sebetulnya. Nah, saya baca lagi. Adapun program MBG diinisiasi pemerintah pada 6 Januari 2020 lalu, berarti sudah lebih dari setahun ya, dengan dapur awal sebanyak 190 unit, menyediakan 570.000 porsi. Nah, belakangan telah membangun 21.102 porsi. Nah, hingga tadi malam ini sudah 59,8 juta porsi, dan ini terus naik kan. Lalu dikatakan juga sebagai perbandingan McDonald itu memulai dapur pertamanya 1940. Baru sampai 68 juta porsi, jadi waktunya 55 tahun. Sekali lagi untuk membandingkan porsi bolehlah, tapi dengan di detail-detail begini pidato Presiden Prabowo waktu di forum itu, di WEF itu saya kira jadi agak berlebihan ya, karena McDonald melakukan jualan ya, artinya memperhitungkan diserap pasar atau tidak. Kalau nggak ada yang beli nggak mungkin dia tingkatkan.
Bahkan di beberapa tempat McD itu ada yang tutup ya karena nggak laku kan, kurang, tidak menutup seluruh biaya. Sementara MBG ini lebih merupakan keputusan politik, bahkan anggaran pun yang lain-lain suruh ngalah dengan MBG, dan ini ditegaskan oleh pernyataan Kepala Bappenas ini. Oh, kalau begitu program-program yang untuk mendorong penciptaan lapangan kerja masih kalah penting dengan MBG. Ini kan pengakuan resmi kan jadinya. Saya kira ini perlu kita kasih masukan lah ya, didengar atau tidak itu soal lain. Bahwa boleh kita katakan MBG bagus juga kalau jalan terus, tapi mengapa tidak ditinjau ulang dengan cara-cara yang sesuai dengan maksudnya. Kalau maksudnya adalah stunting SDM jangka panjang, ya kan berarti jangka panjang. Kan bisa perlahan-lahan dan tidak lebih penting dari lapangan kerja. Kalau dia tadi urusannya adalah ada yang sudah kelaparan, tidak kurang gizi, itu harus segera dipenuhi, ya berarti kan mana segmen yang itunya yang dipenuhi. Tidak lalu dengan mengatakan jauh lebih penting, atau lebih penting, bukan jauh ya. Dia katakan penting juga daripada lapangan kerja. Kalau ekonomi dan dalam hal ini adalah anggaran pemerintah dikelola dengan cara itu, saya kira kita akan mengalami beberapa permasalahan dan sudah akan dimulai tahun ini. Mungkin anggaran kita jadi teralokasi ke arah-arah yang MBG, tetapi kurang kepada arah kebijakan lain yang justru lebih penting.